Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa ketika kita bicara pengelolaan limpasan air hujan, itu kan kita pasti kan sampai saat ini masih punya pikiran bahwa hujan itu kan harus kita segerakan masuk ke sungai atau ke saluran, kan begitu. Nah, ternyata kita saat ini kan dihadapkan pada sebuah situasi di mana kita itu kan juga perlu ada potensi banjir dan juga kekeringan, kan begitu. Sehingga apa yang saya tawarkan itu dalam konsep G2I Green Infrastructure itu pada akhirnya bisa menjembatani itu. Jadi kita tidak semata-mata hanya mencoba untuk mengatasi limpasan saja, tapi juga sekaligus kita mau konservasi itu. Nah, sehingga di masa mendatang kalau kita masif melaksanakan itu, maka otomatis Anda bisa bayangkan berapa volume yang masuk ke dalam tanah dan berapa yang kita bisa kendalikan ya, untuk kemudian nanti bisa lebih berbasis konservasi tadi itu. Jadi wawasan lingkungannya itu nampak seperti itu. Jadi saya berharap jadi ketika nanti pada saat diterapkan itu, kan tadi saya sampaikan bahwa ada banyak sekali kombinasi yang bisa kita berikan untuk green sama grey itu. Tidak cuma satu kombinasi saja, tapi kita bisa buat berbagai macam kombinasi sesuai dengan karakteristik lokasi tadi itu. Dan itu tentunya masih butuh penelitian lebih lanjut. Saya punya keyakinan ya, kalau misalkan kita benar-benar tekun di situ, kita benar-benar mencoba untuk menerapkan secara masif, dan tentunya kita bicara tentang regulasi yang juga harus diterapkan juga ya terkait dengan regulasi lingkungan itu. Maka saya pastikan ya, saya yakin sepenuhnya bahwa kita nanti ke depannya itu apapun yang kita lakukan di lahan kita itu tidak akan pernah ada problem terkait dengan banjir sama kekeringan itu. Karena memang itu yang menjadi karakteristik pokok dari sistem ini sebenarnya. Kalau yang Prof Doni lakukan ini kombinasi antara apa dengan apa? Nah, ketika itu untuk membuktikan kalau ada kalkulasi teknis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka saya ketika itu mengambil kasus yang sederhana, simpel saja, yaitu ya kita bicara saluran drainasi sama kita bicara ada namanya storage well itu, atau sumur tampungan itu, atau sumur resapan. Ya, jadi ketika ada hujan pada saat itu, kalau kita bicara tentang standarnya storage well atau sumur resapan itu atau recharge well itu dia kan menerima langsung dari atap ya, atap rumah kita kan, atau atap gedung kita kan, sehingga dia bisa langsung masuk di situ. Nah, ketika dia masuk di situ, maka ada proses dia itu mulai ada pengisian kan, ada penampungan dan akhirnya juga ada resapan juga. Nah, ketika hujan lebat sekali, maka otomatis dia tidak mampu untuk mengendalikan itu sehingga dia perlu bantuan saluran drainasi itu. Ya, sehingga akhirnya ada gampangannya itu saling sinergi antara yang grey sama green itu, sehingga dua-duanya itu bisa sehat walafiat, berfungsi sesuai yang kita harapkan.